وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد. المكرمون وسيادة الفضلاء، para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Al-Haj Nazaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Sail, yang mana beliau adalah Kabid Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal. Beliau adalah guru kami, kakak kami di saat kami kuliah di Al-Azhar Kairo dulu. Yang terhormat pimpinan dan seluruh staf dari DKM Masjid Istiqlal Jakarta, pimpinan dan seluruh staf dari Bank DKI yang mana pada sore hari ini akan melaksanakan acara, dan seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu, remaja-remaji, pemuda-pemudi yang insya Allah kita semuanya akan terus diberi kesehatan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus diberi keistiqomahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan semoga kita semuanya berakhir dari dunia yang fana yang singkat ini menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankan saya Al-Faqir Warso Winata dari Cirebon melaksanakan amanat dari DKM untuk menyampaikan kajian Hawamish, dan kajian yang akan kami kaji adalah kitab tafsir Imam Asy-Sya'rawi, yang mana pada sore hari ini kami akan mengkaji surat yang mana surat ini menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Seperti yang Rasulullah sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsihi biyadihi innaha la ta'dulu thuluthul Qur'an. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas adalah seperti sepertiganya Al-Qur'an. Oleh karena itu hadirin, Al-Ikhlas ini diibaratkan seperti sepertiganya Al-Qur'an. Kenapa? Karena tadammanatis surah a'radul khutut ar-ra'isiyah fi haqiqatil Islam al-kabirah, yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rawi. Karena di dalam surat yang pendek ini terdapat tersusun al-khutut ar-ra'isiyah, garis-garis utama di dalam agama Islam yang besar ini. Oleh karena itu hadirin, marilah kita sama-sama bukakan hati kita,
Tenangkan hati kita untuk bersama-sama melihat kembali betul-betul apa isi dari surah Al-Ikhlas menurut Imam Asy-Sya'rawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, di ayat pertama seperti yang kita hafal adalah Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah bahwasanya Allah itu ahad. Kita memaknainya ahad itu satu atau esa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Asy-Sya'rawi menyampaikan lafdu ahad huwa lafdun adaqqu min lafdin wahid. Ahad ini adalah kata yang lebih besar, lebih utama maknanya dari makna wahid. Kita tahu kalau satu di dalam bahasa Arab itu wahid, tapi Allah menggunakan kata ahad. Ini maknanya sesuatu yang luar biasa. Apa bedanya? Kalau wahid itu ada itsnaini, ada salasah. Kalau satu ada dua, ada tiga. Tapi kalau ahad maknanya itu bukan satu, tapi maknanya satu-satunya. Oleh karena itu hadirin, katakanlah bahwasanya Allah satu-satunya. Hadirin, Imam Asy-Sya'rawi memaknai kata ahad menjadi dua makna, yang mungkin ini kadang-kadang kita pahami salah satunya saja. Makna yang pertama bahwasanya ahad itu adalah ahadul wujudiyah, bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan, bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Ini yang kita maknai dengan Allah yang Maha Esa, satu-satunya. Secara zatnya kita meyakini ini. Apa kata Imam Mutawalli Sya'rawi? Falaisa hunaka haqiqatun illa haqiqatuh, walaisa hunaka wujudun haqiqiyun illa wujuduh. Tidak ada hakikat wujud atau keberadaan sesuatu di dunia ini kecuali sebetulnya itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi makna yang kedua yang disampaikan Imam Mutawalli Sya'rawi, makna ahad itu bukan hanya zatnya saja, bukan hanya Allah itu satu-satunya Tuhan saja, tapi makna yang kedua ini mari kita simak. Apa makna yang kedua? Makna yang kedua adalah ahadul fa'iliyah. Apa artinya? Bahwasannya yakini bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di langit dan di bumi dan diisinya, fa'ilnya, subjeknya, pelakunya, penentunya, keputusannya cuman ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat qul huwallahu ahad yang artinya ahadul fa'iliyah berarti falaisa siwahu fa'ilan li syai'in, kata Imam Asy-Sya'rawi, tidak ada selain Allah yang melakukan sesuatu apapun, au fa'ilan fi syai'in, atau melakukan sesuatu apapun di dunia ini, semuanya sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus meyakini bukan hanya Allah itu satu secara zat, bukan hanya Allah satu secara Tuhan, tapi Allah juga yang betul-betul memutuskan, melakukan, menetapkan semua kejadian di dunia ini. Itulah yang disebut dengan tauhid. Tauhid bukan hanya mengakui Allah satu, tapi harus meyakini bahagianya saya, susahnya saya, suksesnya saya, gagalnya kita, itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, seperti yang Allah sampaikan di surah Al-Mulk, apa yang Allah sampaikan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami membuat kamu hidup dan membuat kamu mati. Kami menghidupkan kamu dan setelah itu mematikan kamu. Apa kata Allah? Apa tujuanku? Kata Allah,
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang amalnya lebih baik, siapa yang amalnya lebih bagus, bukan siapa jabatannya yang lebih tinggi, bukan siapa hartanya yang lebih banyak. Oleh karena itu hadirin, apabila kita betul-betul meyakini kul huwallahu ahad dengan makna fa'iliyah dan dengan makna dzatiyah, maka kita akan, apa kata Imam Sya'rawi menyampaikan, apabila kita betul-betul mengimani ini, istaqarra hadza tafsir, apabila betul-betul menancap dalam hati kita makna ini, maka khallasal qalbu min kulli ghasyiatin, maka hati ini akan terbuka dari tutup-tutupnya, wa min kulli syaibatin, dan akan terbuka dari kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Karena apa? Karena kita semuanya yakin, semuanya tahu bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila makna ahad ini betul-betul tertancap dalam hati kita dengan bersih dan tulus, maka dia akan khallasa min ta'alluqin bi ghairi hadhihi dzatil wahidah. Dia akan betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Dia tidak akan berharap kecuali kepada Allah. Dia tidak akan berharap kepada manusia, kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, Imam Sya'rawi kemudian melanjutkan, apabila betul-betul dia itu sudah bersih hatinya dari tidak bergantung kepada selain Allah, maka apa yang dia akan dapatkan? Yang pertama, dia akan merasakan yataharraru min jami'il quyud. Yang pertama, dia akan terlepas dari berbagai ikatan keduniaan. Orang yang sudah di depan matanya selalu Allah, itu tuh Allah, itu adalah Allah, maka dia akan terlepas dari berbagai ikatan-ikatan keduniaan. Wa yantaliqu min kullil auham, dan dia akan terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kalau betul-betul dia meyakini Allah satu-satunya yang melakukan ini, maka dia akan yakin bahwasannya dia akan terlepas dari berbagai ikatan dan kekhawatiran. Oleh karena itu hadirin, ketika kita sudah betul-betul memaknai tafsir ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan apa yang Allah sampaikan yang paling utama dalam tauhid di surah Al-Anfal, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu memanah, sesungguhnya Allah yang memanah. Wa man nasru illa min indillah, sesungguhnya tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidak ada yang kamu inginkan akan terkabul kecuali sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karena pada Hawamish kali ini kita dilanjutkan dengan kegiatan yang luar biasa ini. Oleh karena itu insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian Hawamish Kitab Ta'syir Asy-Sya'rawi di bulan selanjutnya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita sama-sama untuk betul-betul membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, menekankan betul dalam hati kita bahwasannya semuanya ini adalah Allah, dan Allah menjadikan kita baik kaya maupun tidak kaya itu adalah ujian untuk mengetahui siapa yang paling baik secara amalnya di mata Allah. Hadirin, kita kaya di dunia, tidak pasti kita kaya di akhirat. Kita miskin di dunia pun, kita susah di dunia pun, tidak pasti kita susah di akhirat. Dan hadirin, ternyata dunia ini sangatlah sempit dan sangatlah singkat. Oleh karena itu yang kaya pun akan mati, yang miskin juga akan mati. Dan kehidupan kita, apa kata Kanjeng Nabi, kalau kamu ingin membandingkan duniamu dengan akhiratmu, celupkan tanganmu ke dalam air, celupkan tanganmu ke dalam air laut, kemudian angkat. Air yang ada dalam tanganmu, tetesan-tetesan itu adalah masamu di dunia, dan laut yang seluas itu adalah akhiratmu. Kamu pilih yang mana, yang sedikit atau yang lama? Oleh karena itu pikirkan baik-baik.
Semua kehidupan kita harus selalu orientasinya kepada nanti di akhirat. Apakah kita akan mendapatkan kesempatan masuk surga atau malahan kita masuk neraka. Kehidupan kita sangat sebentar sekali dibandingkan dengan akhirat kita yang begitu panjangnya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih kepada Kiai Jamalul Lail, kawan kami juga yang memberikan kesempatan ini kepada kami untuk datang dari Cirebon menyampaikan ini. Semoga apa yang kita sampaikan kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, kita bisa jadikan sebagai ilmu yang mendorong kita untuk betul-betul meyakini Allah lah semuanya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan risau, Allah bersama kita. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi